Di video kali ini kembali kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear 3 variabel ya. Jadi sebut saja ini persamaan pertama, persamaan kedua, kemudian ini adalah persamaan ketiga. Penyelesaian bagi sebuah SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel artinya kita diminta untuk menghitung nilai X, Y, dan Z yang serentak memenuhi persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 ya Dek ya. Nah di sini kembali kita bisa menggunakan gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Jadi sebagai contoh misalkan kita akan eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan pada persamaan 2. Untuk pemilihan variabel mana yang akan kita eliminasi terlebih dahulu itu bebas ya. Adik-adik nanti boleh mencoba sendiri yaitu dengan mengeliminasi variabel Y atau variabel Z. Hasil akhirnya pasti sama ya. Oke, sekarang kita sepakati kita akan eliminasi dulu variabel X dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah sebelum kita lanjutkan ya, ini kalau kita cek pada persamaan 1 ini ada 2x ya kan, 2x ditambah 5y dikurang 3z sama dengan 3. Sementara pada persamaan 2 ini kita punya 6x ya, 6x plus 8y min 5z sama dengan 7. Nah supaya variabel x nya ini bisa kita eliminasi, bisa kita hilangkan ya, idenya adalah 2x ini kita jadikan 6x. Nah bagaimana caranya? Jadi caranya adalah 2x ini tinggal kita kalikan dengan 3. Tetapi kalau 2x ini kita kalikan dengan 3, maka 5y lalu min 3z dan 3 ini seluruhnya juga harus kita kalikan dengan 3 supaya nanti akan terbentuk persamaan baru yang tetap ekuivalen, yang tetap setara dengan persamaan 1. Gitu ya cara berpikirnya ya Dek ya. Baik, kita akan langsung kalikan saja. Jadi persamaan 1 ini kita kalikan dengan 3 ya. 2x kali 3 sama dengan 6x. Lalu 5y kali 3 sama dengan 15y. Min 3z kali 3 itu sama dengan min 9z. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Kemudian untuk persamaan 2 ya langsung tinggal tulis ulang saja ya. 6x ditambah 8y dikurang 5z sama dengan 7. Nah perhatikan supaya 6x dan 6x ya pada kedua persamaan ini bisa kita eliminasi, berarti ini harus kita kurangkan ya Dek ya. Nah ini harus kita kurangkan. Jadi kalau tandanya sama kita kurangkan, nanti kalau tandanya di sini beda, satunya plus satunya minus ya, tapi sama-sama 6x ya, maka itu harus kita jumlahkan. Oke, 6x dikurang 6x 0 ya, tidak perlu ditulis. Lalu 15y dikurang 8y itu sama dengan 7y. Kemudian min 9z dikurangi 5z, berarti kan min 9 dikurangi min 5 alias min 9 plus 5. Nah itu min 4 ya kan, berarti min 4z. Lalu 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Nah berarti di sini terbentuk persamaan yang keempat ya, dengan 2 variabel saja, yaitu variabel y dan variabel z. Kemudian kita lakukan eliminasi sekali lagi terhadap variabel x ya Dek ya. Eliminasi terhadap variabel x pada persamaan 2 ya dan persamaan 3. Sebenarnya persamaan 1 dan persamaan 3 juga boleh-boleh saja ya. Di sini kita sepakati saja kita akan eliminasi variabel x pada persamaan 2 dan persamaan 3. Nah ini kalau kita cermati ya,
Tadi pada persamaan 2 ini ada 6x. Kemudian sekarang pada persamaan 3 di sini ada min 3x ya. Berarti supaya variabel x-nya ini kita hilangkan, min 3x ini harus kita jadikan min 6x ya. Nanti kalau dijumlahkan ya, atas dan bawah dijumlahkan, hasilnya kan 0. Gitu ya Dek ya. Lah min 3x supaya jadi min 6x itu berarti harus dikali 2. Kalau min 3x dikali 2 berarti nanti 3y, 4z, dan 15 ini seluruhnya juga harus kita kalikan 2 ya, sama seperti halnya pada persamaan 1 tadi ya. Yang membedakan di sini adalah faktor pengalinya. Baik, ini saya beri tanda dulu. Berarti kita punya persamaan 3 ini kita kalikan dengan 2. Nah, min 3x kali 2 min 6x, lalu plus 3y kali 2 berarti di sini plus 6y. Kemudian 4z kali 2 berarti di sini plus 8z. Lalu 15 kali 2 sama dengan berapa? 30 ya Dek ya. Kemudian untuk persamaan 2 ini tinggal kita tulis ulang, 6x ditambah 8y dikurangi 5z sama dengan 7. Nah, supaya variabel x-nya ini hilang, ini kan beda tanda ya, satunya minus, satunya plus, maka ini harus kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan. Nah, min 6x plus 6x habis ya, 0. Lalu 6y ditambah 8y sama dengan 14y. Kemudian 8z ditambah min 5z itu sama dengan plus 3z. 30 ditambah 7 itu sama dengan 37. Berarti terbentuk persamaan kelima. Ini juga punya dua variabel ya. Variabelnya y dan z. Nah, sama halnya dengan persamaan 4. Maka sekali lagi di sini kita bisa lakukan eliminasi ya. Sekarang yang kita eliminasi adalah variabel y. Nah, kita akan lakukan eliminasi terhadap variabel y. Saya tuliskan di sini ya. Eliminasi variabel y pada persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, ini saya beri tanda supaya kelihatan ya. Untuk persamaan 4-nya di sini mengandung 7y ya, sementara pada persamaan 5 di sini ada 14y. Maka supaya variabel y ini bisa kita eliminasi pada persamaan 4 dan persamaan 5, 7y ini harus kita jadikan 14y kan gitu ya. Nah, supaya 7y jadi 14y bisa kita kalikan dengan 2. Berarti nanti 7y min 4z dan 2 di sini ini seluruhnya kita kalikan dengan 2 ya. Coba langsung kita tulis di sini ya. Jadi persamaan 4 kita kalikan dengan 2. 7y kali 2 14y min 4z kali 2 min 8z. 2 kali 2 sama dengan 4. Sementara pada persamaan 5 ini tinggal tulis ulang ya. 14y ditambah 3z sama dengan 37. Nah, supaya variabel y-nya itu hilang berarti ya tinggal dikurangkan ya, karena kan tandanya sama ya, sama-sama positif. 14y dikurangi 14y itu 0. Kemudian min 8z dikurangi 3z itu sama dengan min 11z. 4 dikurangi 37 ya, ini sama dengan min 33, sehingga z sama dengan 3. Atau ini supaya nggak bingung ya, minusnya bolehlah kita coret dulu. Kemudian z sama dengan 33/11. Nah, 33/11 itu sama dengan 3. Berarti satu variabel ini sudah ketemu ya, tinggal kita tulis di sini. Ternyata nilainya z itu sama dengan 3. Langkah berikutnya, karena ini variabel z sudah ketemu, berarti kita bisa menghitung
berapa nilainya variabel Y ya. Adik-adik boleh memasukkan variabel Z ini ke persamaan 4 atau persamaan 5 ya. Nanti hasilnya pasti akan sama ya. Kita coba saja, kita akan masukkan ke persamaan 3 ya. Persamaan 4. Nah, berarti substitusi Z sama dengan 3 ke persamaan 4 ya Dek ya. Ini saya beri tanda juga, substitusi Z sama dengan 3 ke persamaan 4. Substitusi itu artinya dimasukkan ya, atau Z-nya itu diganti. Nah, jadi 7Y dikurangi 4 dikali 3 sama dengan 2. 7Y dikurangi 12 sama dengan 2. Berarti 7Y sama dengan 2 ditambah 12 ya. Min 12 pindah ke kanan jadi plus 12. Maka kita punya 7Y sama dengan 14 sehingga Y-nya sama dengan 2. Nah, sudah ketemu dua variabel ya. Variabel Z tadi sama dengan 3, sekarang variabel Y ketemunya sama dengan 2. Nah, kurang satu lagi nih, variabel X ya. Untuk mencari berapa nilainya X, kita bisa substitusi lagi ya, kita masukkan lagi. Y sama dengan 2, kemudian Z sama dengan 3. Ini boleh dimasukkan ke persamaan 1, 2, atau 3 ya. Jangan ke persamaan 4 atau 5 karena di sini tidak ada variabel X-nya kan gitu ya. Variabel X-nya kan sudah tereliminasi. Berarti sekali lagi kita bisa masukkan ke persamaan 1, 2, atau 3 ya. Di sini kita akan coba masukkan ke persamaan 1 saja ya. Jadi ini substitusi Y sama dengan 2, lalu Z sama dengan 3 ke persamaan 1 ya Dek ya. 2X ditambah 5 kali 2 dikurangi 3 kali 3. Nah, perhatikan ya. Y-nya kita masukkan ke sini, kita ganti ini dengan 2. Ya, kemudian Z-nya ini kita masukkan ke sini alias kita ganti di sini dengan 3. Nah, makanya seperti ini ya. Kemudian ini sama dengan 3. Nah, coba kita hitung sama-sama. 2X ditambah 10 dikurangi 9 sama dengan 3 ya. 10 dikurang 9 1 ya kan. Kemudian ini sama dengan 3. Maka 2X sama dengan 3 min 1, 2X sama dengan 2 sehingga diperoleh X sama dengan 1. Nah, ini sudah ketemu ya Dek ya. Berarti nilainya X itu sama dengan 1. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai ya. Jadi nilai X, Y, dan Z yang memenuhi secara serentak persamaan 1, 2, dan 3 adalah X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 2, lalu Z sama dengan 3. Atau kalau mau dinyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaian ya, kita bisa tuliskan begini, 1,2,3 ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal kali ini. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.